Halo dulur, welcome back. Welcome back. Udah ganti. Welcome to Abel Motovlog. Dimana namanya Abel tapi aslinya bukan abal-abal, walaupun orangnya juga bukan abal-abal. Kontennya tapi memang agak abal-abal. Yuhu. Oke lur, jadi di sore ini saya mau jalan-jalan sore lur. Sekalian review Action Cam yang saya pakai lur. Ternyata ada beberapa rahasia yang saya baru tahu. Ini langsung saya terapkan lur ya. Jadi gini lur, E-Light Action Cam yang saya pakai ini kan E-Light ya. Nah itu seperti di video-video saya sebelumnya, itu kayaknya view-nya tuh kurang lur, kurang wide gitu loh. Nah kan kayak saya cari pengaturan rekomendasi di YouTube gitu kan, E-Light. Karena gini, saya nyari itu karena sebenarnya bukan masalah sudut pandangnya yang kurang lebar, tapi wow, muternya susah banget ya. Tapi ini lur, deh. Tapi ini apa? Ayolah. Saya tuh sebenarnya nyari settingan Action Cam E-Light. Kalau diupload ke YouTube tuh nggak pecah. Soalnya kan kayak di video-video saya yang lain tuh kok pecah gitu loh. Saya heran lur, hasil videonya kok pas hasil rekaman itu bagus. Nah pas diedit, di render itu kayak berkurang gitu kan. Sebenarnya bitrate-nya juga saya udah pernah nyoba bitrate 50 megabit per second, 30, 40, 20, saya nyobain semua lur. Terus yang direkomendasikan ya kan, resolusinya 1920 kali 1080, pokoknya HD lah, resolusi HD. FPS 60 maupun 30 FPS saya udah coba semua. Pokoknya yang dari YouTube, tutorial YouTube saya udah saya coba semua. Wih, gila ramai banget ya. Ramai banget. Waduh. Pantura ramai banget sore-sore ini. Jumat loh padahal, libur nih lur, libur kenaikan Yesus Kristus. Pokoknya udah saya coba semua settingan direkomendasikan di mana, di YouTube, di ini, di itu, kata ini, kata itu. Tapi pas saya upload ke YouTube, bahkan nggak saya edit pun. Bahkan lur ya, kalau biasa kan kalau video nggak edit kan masih pure kan, masih nggak ada kompresan gitu harusnya. Walaupun kompresan pun nggak begitu parah lah. Saya upload itu kok macet. Kok macet ini, anjir. Macet banget, gila. Pokoknya apapun yang hasil dari kamera ini tuh jelek lur. Apa mungkin karena kameranya ya lur ya. Soalnya kan saya udah nyoba beberapa metode gitu kan, render ini, render itu, punya render at maximum depth atau render at maximum quality, maximum render gitu. Ada beginian. Hasilnya tetap pecah lur, saya heran lur. Tapi punya orang lain tuh enggak. Punya orang lain tuh hasilnya bagus banget. Maksudnya kalau dilihat dari resolusi 480p, resolusi 480p itu punya video orang lain tuh bagus banget. Nggak tahu mereka kameranya pakai E-Light atau GoPro Hero 4 atau Hero 5 atau kayak GoPro lah. Mungkin emang karena kameranya tuh apa gitu kan. Saya cari settingan yang bagus itu. Pokoknya udah saya coba-coba lur, hasilnya tetap aja pecah. Yang enggak saya edit pun kalau saya langsung upload kan, saya coba upload gitu. Saya coba lihat di 480. Pokoknya kalau HD ya jelas kelihatan nih kan gambarnya, nggak pecah-pecah, nggak buram-buram gitu kan. Kalau 480 itu saya beda bandingannya di 480 pokoknya. Punya orang lain bisa bagus, bisa mulus gitu, nggak begitu pecah-pecah. Walaupun emang agak buram ya, tapi kan ya wajar lah. Tapi punya saya terlalu pecah lur, kayak render bitrate-nya tuh kayak seolah-olah bitrate kentang gitu. Padahal bitrate saya udah 20, udah 30, udah 60, bahkan saya nyoba 60 pernah lur. Tetap pecah lur, kampret. Nggak tahu mungkin karena kameranya atau apanya ya. Nah terus ketemulah settingan, tapi bukan settingan buat kualitas kamera ya, tapi ternyata
biar tambah lebar gitu, biar tambah lebar sudut pandangnya lur. Soalnya kan di video-video sebelumnya saya itu kan sudut pandangnya nggak begitu lebar lur ya. Ternyata ada satu rahasia lur, yaitu yaitu EIS, Electronic Image Stabilization-nya itu saya matikan lur. Saya udah nemu, saya kan lagi lihat kan di YouTube siapa sih lupa. Nemu, ternyata EIS lur. Dia mematikan fitur EIS karena si YouTuber itu mematikan fitur EIS itu karena dia pengen view yang lebih luas gitu kan. Walaupun hasilnya gambarnya nggak stabil, goyang-goyang gitu. Lagi pula kalau dikasih EIS pun nggak begitu masih agak goyang sih ya kan. Nggak sebagus kalau udah gyroscope gitu, masih agak goyang-goyang. Jadi tapi sudut pandangnya itu berbeda banget gitu. Perbandingannya itu jauh banget. Jadi kalau pilek. Jadi kalau fitur EIS diaktifkan lur, itu gambarnya otomatis ngezoom. Nah, jadi sudut pandang bisa jadi lebih sempit gitu kan, karena di zoom. Soalnya ya, EIS itu stabilization itu memanfaatkan gambar yang ada, cuman distabilin aja. Tapi konsekuensinya harus di zoom dulu. Biar bisa distabilin gitu loh. Pengen gambar stabil atau pengen sudut pandang luas ya, coba saya ngebut ya lur. Pasti nyangkut. Tapi masalah saya emang nyari sudut pandang yang luas gitu. Karena pemikiran saya juga luas lur. Kita bablas kayaknya lur. Enggak deh, belum. Mau ke ujung negara, mau belok ke ujung negara. Oke lur, ini perbandingan kalau electronic image stabilization-nya diaktifkan lur. Emang sih gambarnya lebih stabil, cuman ini kan saya kameranya nunduk kayak tadi, masih sama posisinya. Cuman kayak gini, ya kelihatannya dashboard-dashboardnya doang paling sama jalanan kurang dangak gitu kan. Kurang dangak gitu lur. Emang sih stabil lur. Lebih stabil ya berapa persen lah gitu, 30% atau 40%. Atau ya lumayan berasa sih. 50% atau 60% gitu. Cuman kalau sudut pandangnya kurang luas itu kayak gimana gitu rasanya lur. Aduh. Video lebih lanjutnya nanti cek di yang lain aja lur, nanti saya kasih yang lain aja. Ini saya balikin dulu ke pengaturan saya offin dulu aja, saya matiin dulu. Nggak betah saya lur kayak gini. Nggak betah saya. Oke lur, jadi gini, jadi kayak tadi ya, beberapa contoh video kalau image stabilization-nya aktif. Jadi sudut pandangnya itu mengecil karena gambarnya di zoom gitu kan, untuk membuat margin batas-batas lah, batas-batas toleransi gitu, biar gambarnya bisa distabilin. Soalnya kalau kenapa image stabilization itu butuh di zoom gambarnya, karena gini lur, gambarnya di zoom. Kalau di zoom kan, jadi kalau misalkan kamera turun kan masih ada batas-batas wajar tuh. Misalnya kan gambar kotak segini ya, kalau di zoom gambar layar segini lah, di zoom dijadikan ada lebihnya gitu. Nah kalau layar ini turun, nanti yang bawah sini bisa naik dikit. Nah gitu kan, jadi kan biar lebih stabil gitu lur. Jadi gambarnya bergerak gitu. Jadi untuk menggerakkan gambar berdasarkan posisi yang dibutuhkan gitu kan. Jadi gambar itu bisa digerakin sama sistemnya gitu, sama mesinnya, sama sistemnya lah intinya. Gambarnya digerakin jadi gini-gini gitu. Nah gini-gini bukannya gambarnya digerakin. Kalau nggak pakai electronic image stabilization itu ya gambarnya plek gini. Makanya nggak stabil ya, karena nggak ada untuk, nggak bisa digerakkan gambarnya. Jadi udah pantang di situ udah. Ya tinggal kebutuhan kalian lur, kalian butuh stabilnya atau emang butuh
view yang luas lur. Kalau saya butuh view yang luas lur, walaupun saya harus mengorbankan stabilitasi bingung, kestabilannya saya korbankan pokoknya, nggak apa-apa lah. Lagi pula jalannya nggak begitu parah. Masalahnya masih jadi satu masalah saya, masih jadi misteri lur. Itu ini gambar ini, video ini kalau saya upload ke YouTube pasti pecah lur. Nggak tahu lah, pasti pecah pokoknya nanti. Settingannya saya udah pokoknya udah settingan 4K lebih atau 8K 16K lah. Bitrate-nya itu saya udah tinggi lur, pokoknya si bitrate saya udah tinggi. Yang di kalau bitrate YouTube kan katanya kalau mau HD kan 8 megabit per second ya, atau megabit sih bacanya, soalnya biayanya kecil. Terus makanya direkomendasikan pasang, kalau render itu pasang bitrate-nya 16 VBR 2 passes ya kan. Jadi 16 itu ya buat toleransi kalau misalkan kalau emang YouTube kan dikompres juga ya lur, ada kompresan gitu, kena kompres YouTube gitu kan. Nah terus saya udah coba 16, tetap hasilnya jelek. Resolusinya 1920 kali 1080. Nah terus pokoknya udah memenuhi syarat untuk HD lah. Iya kalau disetel HD memang bagus, cuman kalau 480 kok lebih jelek dari punya orang-orang. Atau saya udah mulai curiga ini karena kayaknya kameranya lur. Soalnya ada channel orang lain juga yang membahas Yeelight ini. Saya kan dapat ide itu kan dari Yeelight, channel orang yang membahas Yeelight ini lur. Channelnya dia, videonya dia juga pecah-pecah gitu. Juga pecah-pecah juga lur kalau di play di 480. Jadi kadang speedometernya kelihatan, nanti hilang lagi entahlah, mungkin saya karena kameranya lur. Karena kameranya mungkin lur. Saya bingung sendiri harus digimanain gitu. Aduh, salah. Ini lur, ternyata image stabilization itu juga bisa dicoba di HP-HP lain yang ada image stabilization-nya juga. Coba kalian matikan, terus di mode video terus kalian matikan ya. Itu sudut pandangnya lebih luas lur. Coba aja lur di HP kalian lur. Oke lur, itu aja lur yang bisa saya sampaikan dari Opsi Motovlog. Saya lanjut jalan-jalannya, bakalan saya review kondisi Pantai Depok ya di sore ini. See you next time di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Goodbye.